Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fajar Rahman Hariri di channel Dosen Deso. Dan pada video kali ini kita akan ngebahas mengenai petunjuk pendaftaran sistem seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2021. Ya, nih ini kan beberapa sudah mulai dibuka ya untuk pendaftaran di hari ini tanggal 30 Juni. Ini sudah dibuka pendaftaran melalui SSC ASN ya, teman-teman nanti bisa mulai daftar. Ada beberapa formasi yang sudah terbuka, ada yang belum ya, dicek saja untuk kualifikasi pendidikannya teman-teman ya. Nah, di sini BKN menerbitkan buku petunjuk supaya teman-teman memudahkan dalam mendaftar ya, dalam mendaftar. File ini bisa juga di-download di web SSC ASN ya teman-teman ya, nanti bisa dicari sendiri, di-download sendiri, buka aja SSC ASN, nanti ada petunjuk, bisa di-download, bisa dipelajari. Tapi secara garis besar tidak begitu susah kok teman-teman. Kalaupun nggak baca, ini insya Allah saya yakin dengan teman-teman yang sudah paham teknologi, insya Allah tidak akan kebingungan gitu ya. Dan untuk teman-teman yang tanya mengenai bimbel DND, bimbel yang punya saya ya, bimbel DND, bimbel Dosen Deso, akan dibuka hari ini. Silahkan pantengin aja Instagram saya @dosendeso, nanti kita infokan di sana ya. Terus kalau teman-teman mau belajar tryout ya, saya sarankan bisa di Ayo CPNS. Ini fiturnya karena paling lengkap dibanding yang lain. Linknya nanti bisa klik aja di deskripsi ya. Nah, ini ada daftar isi. Ini daftar isi nggak usah dibaca, nggak apa-apa. Nih, yang pertama alur pendaftaran. Alur pendaftarannya seperti apa secara garis besar? Secara garis besar, teman-teman mengakses portal SSC ASN. Ya, lalu buat akun di menu registrasi, lalu login ya, sscasn.go.id/daftar/login gitu ya, menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan. Ya, jadi teman-teman ya, waktu registrasi ini masukkan NIK, nomor KK, nomor induk di KK, nomor KK. Terus teman-teman disuruh melengkapi data, unggah scan KTP dan unggah swafoto. Ya, berikutnya setelah login, daftar instansi. Ya, kita lengkapi data pribadi, terus kita upload dokumen, cek resume, cetak kartu informasi akun dan cetak kartu pendaftaran akun. Berikutnya akan ada verifikasi tapi bukan tugasnya kita ya. Ini tim verifikator melakukan verifikasi dokumen pelamar. Nah, yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan mendapatkan kartu peserta ujian yang digunakan untuk proses seleksi selanjutnya. Ya, setelah itu seleksi kan, seleksi ini masih administrasi ya. Ada masa sanggah nih. Ya, ada masa sanggah ini, misalkan teman-teman ternyata dinyatakan nggak lulus nih, nggak lulus, kenapa? Nah, itu teman-teman bisa mengajukan sanggah. Ya, ini paling lama 7 hari dan mengeluarkan pengumuman hasil sanggah. Instansinya ini paling lama 7 hari mengumumkan hasil sanggah. Berikutnya kita ke tes seleksi, lalu hasil seleksi. Seperti itu ya untuk alurnya. Ya. Nah, yang harus disiapkan apa? Dokumen yang harus disiapkan ini adalah kartu keluarga, kartu tanda penduduk atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 3 ijazah, 4 transkrip nilai, 5 pas foto, 6 swafoto atau selfie, 7 dokumen lain sesuai dengan ketentuan jenis seleksi dan instansi yang akan dilamar. Jadi bisa jadi ada beberapa instansi yang mensyaratkan dokumen tambahan. Nah, teman-teman harus baca dengan seksama, jangan sampai ada satu dokumen yang terlewat gitu ya. Nah, dari sekarang mulai disiapkan ini sambil nunggu, mungkin informasinya belum ada di web. Nah, kita siapkan aja file-filenya ya. Untuk tata cara pendaftaran CASN tahun 2021 ya, kita akses portal CASN, bukan ini sama kayak yang tadi ya. Sama kayak tadi. Nah, ini pertama teman-teman masuk ke portal SSC ASN. Tampilannya seperti di bawah ini. Nah, ini pecah, ini gambarnya dari asalnya ya, dari file aslinya udah pecah nih. Nah, ini linknya. Diwajibkan memahami tata cara dan syarat pendaftaran dengan teliti. Ya, menunya ada apa saja? Ada home, alur, registrasi, FAQ, helpdesk, dan layanan informasi. Layanan informasi ini ada info lowongan. Teman-teman bisa klik info lowongan untuk ngecek
ya, ada formasi mana nih? Nah, ada formasi apa nih? Nah, jenis pengadaan, instansinya apa, nanti bisa ketahuan, ya. Lalu klik alur melihat tata cara pendaftaran, ya. Bisa klik alur, nanti dikasih tahu caranya, atau download bukunya. Kayak file ini saya bisa di-download dari webnya juga. Ya, teman-teman hanya bisa melamar satu jabatan dalam satu jenis formasi, gitu ya. Jadi memang harus benar-benar hati-hati dalam memilih. Nah, saat mendaftar, kita klik menu registrasi, akan tampil halaman kayak gini ya. Nih, kita masukkan nomor induk kependudukan, nomor kartu keluarga, nama lengkap sesuai KTP, tempat tanggal lahir, nomor handphone aktif, email, dan ada CAPTCHA. Ya. Selanjutnya, kalau diklik helpdesk, nanti bantuan pengaduan bisa. Ini ada data diri, password, data tidak ditemukan, pengecekan data P3K, pengaduan, status pengaduan. Ya, kalau teman-teman ada, loh kok nggak ada nih, bisa ke helpdesk. Ya. FAQ untuk permasalahan terkait SSC ASN. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul, ini ditaruh di FAQ sini. Oke. Nah, berikutnya, kalau teman-teman siap mendaftar ya, tadi ya klik buat akun, lalu memasukkan itu tadi. Nah, langkah ini bertujuan untuk mencocokkan data pelamar dengan database Disdukcapil, ya. Makanya jangan sampai salah, ya. Ini jangan sampai salah. Kalau muncul pesan galat NIK dan nomor KK tidak sesuai, ya, silahkan ikuti instruksi pada pesan galat. Ya, bukan menghubungi instansi, bukan, tapi nanti misalkan silakan hubungi Halo Dukcapil, ini berarti ikuti aja. Nah, bukan menghubungi BKN atau Panselnas, bukan ya. Jadi di sini silakan Halo Dukcapil, ini ya, dihubungi yang nomor di sini, gitu ya. Lalu nomor handphone, CAPTCHA, lanjutkan proses selanjutnya. Ya. Lanjutkan, kita masukkan password, konfirmasi, pernyataan, dan sebagainya, ngupload KTP, ngupload swafoto, gitu ya. Berikutnya, ini kita skip. Nah, ini unggah KTP, unggah swafoto. Nah, data lain yang perlu diisi tadi ada password, konfirmasi password, pertanyaan pengaman 1, ya, pengaman 2, lalu ada CAPTCHA. Ya, ini pastikan semua diisi sudah benar. Lalu klik lanjutkan. Ya, ini lanjutkan, ini proses, kita nggak langsung terdaftar dulu ya, langsung pengecekan ulang. Teman-teman bisa ngecek, oh ini sudah bener nggak sih, bla 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 bla. Oh, udah bener nih. Kalau bener, klik proses pendaftaran akun. Ya, harus dicek ulang, jangan sampai salah ya. Kenapa? Kalau ini salah, sudah nggak bisa diperbaiki ya. Tidak ada edit data, ini nggak ada ya. Ini peserta tidak dapat memperbaiki kesalahan penulisan. Ini jangan sampai salah. Ya, kalau ternyata ada kesalahan, klik kembali, benerin lagi. Setelah bener, baru ke proses pendaftaran akun. Ya, pas kita akhir proses pendaftaran, akan ditanya lagi, nih sudah selesai, sudah sesuai, nih cek kembali. Jika Anda belum yakin, kalau sudah yakin ya klik aja iya. Ya, kalau sudah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Teman-teman bisa ngecetak informasi pendaftaran, ya, atau lanjutkan login. Kalau mencetak pendaftaran, nanti muncul kartu informasi akun seperti ini, ya. Oke, setelah itu login. Nah, setelah login ya teman-teman login. Ya, kalau sudah yakin registrasinya, teman-teman login. Setelah login nanti akan apa ini? Login pendaftaran, ini ngisi biodata ya, NIK, password yang telah didaftarkan, kita masuk ngisi biodata. Yang tadi kan belum biodata secara lengkap nih. Nah, jadi dimasukkan biodatanya secara lengkap ya. Ini disampaikan ya, harap membaca seluruh info dan himbauan yang tercantum di web ya. Maka ya, ada mengakhiri pendaftaran sampai tahapan terakhir atau resume agar berkas dapat diverifikasi oleh instansi. Tidak diperkenankan mengubah data setelah mengakhiri pendaftaran. Perhitungan usia pada saat melamar dihitung pada waktu mengakhiri pendaftaran. Oh, ini ya. Berarti teman-teman yang umurnya kayaknya akan mepet bulan-bulan depan, daftarnya harus di awal-awal ya. Kolom tempat tanggal lahir sesuai ijazah, tempat lahir tanggal lahir sesuai KTP. Ya. Untuk nama pembuatan akun terisi secara otomatis ya, karena terintegrasi dengan Dukcapil ya. Nih,
Di form ini pelamar masih dapat mengubah beberapa data yang diinput pada tahapan sebelumnya, yaitu nama, email, dan jenis kelamin. Ya, kita lengkapi gelar depan ijazah atau gelar belakang. Kalau nggak ada, isi strip. Itu ya. Terus masukkan alamat sesuai KTP, isi apakah pelamar sedang mengikuti program beasiswa. Terus kalau teman-teman masuk di disabilitas, bisa memilih disabilitasnya disabilitas apa. Ya. Kalau selain non disabilitas, ya, link video berkaitan dengan disabilitas yang dipilih. Ya, tuh. Lalu lengkapi halaman domisili. Kalau sudah dilengkapi, klik selanjutnya. Ya, lalu pada tampilan kedua, teman-teman memilih jenis seleksi. Ya, jenis seleksi pilih apa? P3K guru atau CPNS atau P3K non guru. Ya, setelah dipilih, ya akan muncul. Nah, kita milih formasinya, instansinya, ya, terus apa namanya? Ini ada pendidikan, jabatan, lokasi formasi, dan seterusnya. Ya, ini kita pilih instansi. Kalau belum tampil, ya mungkin belum diumumkan, ya, belum diinputkan dan juga belum diumumkan. Kita pilih sesuai. Nanti akan keluar nih kalau ada. Nah, ini apa lokasi formasinya. Nah, ini ya kita isi data-datanya lengkap ya. Pilih pendidikan sesuai dengan ijazah ya. Hati-hati jangan sampai salah. Ya, jangan sampai salah. Ini kita milih lokasi formasi, lokasi tes. Ya. Kalau teman-teman di instansinya membolehkan untuk teman-teman milih lokasi tes, bisa milih, tapi kalau enggak ya berarti enggak, itu ya. Nah, ini IPK, ini beberapa instansi ini memiliki persyaratan skor tes bahasa Inggris, ya silahkan dimasukkan. Enggak semuanya ya, enggak semuanya. Nah, isi nomor ijazah dan bla 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 mengenai tentang ijazah ya, tinggal diisi saja. Ya, isi nama perguruan tinggi, program studinya. Ya, ini sudah terintegrasi, akreditasinya nanti akan muncul juga. Nggak ada akreditasinya, ya misalkan di BAN PT, kita bisa ngisi secara mandiri. Ya, bisa ngisi secara mandiri, isi kode captcha, klik selanjutnya. Berikutnya teman-teman akan diminta untuk mengunggah dokumen. Ya. Nah, jenis dokumen yang diunggah bisa berbeda-beda sesuai dengan persyaratan instansi yang teman-teman lamar. Ya, bisa beda-beda ya. Ini silahkan di-upload, diunggah, silahkan disesuaikan. Kalau sudah, atau misalnya pengen ngelihat dokumennya sudah diunggah, dicek lagi bener atau enggak ya, bisa diklik lihat. Lalu kalau sudah unggah, klik unggah kembali, kemudian cari dokumen yang benar. Sistem akan menyimpan dokumen yang terakhir diunggah. Ya. Nih, kalau nggak sesuai, nanti akan muncul seperti ini. Ya. Nah, nggak boleh diubah lagi ya dokumen yang sudah diunggah ya, jadi harus hati-hati ya, harus hati-hati. Lalu akan muncul resume pendaftaran, jadi datanya teman-teman seperti apa ya, teman-teman bisa ngecekin lagi ya. Kita centang, oh ini udah bener, disuruh ngecek nih, kita ngecek lagi, jangan hanya dicentang aja biar cepet, tapi harus dicek ya. Kalau mau lihat dokumennya udah bener, dilihat ya, fotonya formal dengan latar belakang merah ya. Lalu kita bisa lihat ini berikutnya. Kalau kita sudah mencentang semua, bisa diklik akhiri proses pendaftaran. Ya, centang akhiri proses pendaftaran. Nah, ini sudah akan muncul peringatan. Ya, setelah pendaftaran diakhiri dan diproses, Anda tidak bisa mengubah data terkait pendaftaran seperti biodata, pilih instansi atau formasi atau jabatan, serta unggahan dokumen. Pastikan semua data terkait pendaftaran. Pastikan kembali semua data terkait pendaftaran. Yakin? Ditanyain kan? Ya, misalkan. Kalau iya akan muncul resumenya. Ya, tinggal kita bisa nyetak kartu informasi akun dan juga cetak kartu pendaftaran CPNS. Ya, ini bisa kita cetak ya, diunduh, nanti bisa dicetak. Nah, seperti ini. Ya, lalu untuk hasil seleksi administrasi akan diumumkan pada akun masing-masing kalau memang sudah waktunya pengumuman. Begitu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman masih bingung bisa juga download, ini di print, dibaca-baca. Tapi insya Allah kalaupun nggak baca ini, teman-teman yang sudah paham teknologi, alurnya sudah sangat jelas di web, ya bisa
coba sendiri. Gitu ya teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat. Semoga teman-teman selalu diberikan kelancaran, kemudahan dalam segala hal termasuk untuk tes CPNS. Semoga teman-teman dapat NIP tahun ini ya. Silahkan kita saling berdoa, saling mendoakan di komentar ya, kita amini semuanya. Yuk, saya Fajar Roman Hariri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.